Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah penguasa siang dan malam, kehadiran Tuhan di setiap musim kehidupan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yesaya 17 ayat 12 sampai ayat 14 yang berbunyi sebagai berikut. Wahai, gemuruhnya banyak bangsa, bergemuruh seperti gemuruhnya ombak laut. Derunya suku-suku bangsa, menderu seperti derunya air yang dahsyat. Mereka menderu seperti derunya air yang besar, tetapi Ia akan menghardik mereka sehingga mereka melarikan diri jauh-jauh, dikejar seperti sekam di gunung dikejar hembusan angin, dan seperti dedak dikejar puting beliung. Menjelang senja, terjadilah hal yang mengerikan. Sebelum pagi, mereka sudah tidak ada lagi. Itulah bagian orang-orang yang merampok kita, dan itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampasi kita. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yesaya 17 ayat 12 sampai ayat 14, yang memuat nubuatan mengenai bangsa-bangsa di sekitar Israel, pada masa Yesaya menjabat sebagai nabi. Bagian ini ditulis pada masa ketidakstabilan geopolitik dan konflik di Timur Dekat kuno. Pada saat ayat-ayat ini ditulis, Israel dikelilingi oleh negara-negara bermusuhan yang terus-menerus menjadi ancaman terhadap keamanan dan kesejahteraannya. Nubuatan dalam bacaan firman Tuhan hari ini memperingatkan akan datangnya penghakiman yang akan menimpa bangsa-bangsa ini karena agresi dan permusuhan mereka terhadap umat Allah. Konteks bacaan ayat Alkitab hari ini mencerminkan ketegangan dan konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan negara-negara tetangganya, serta dinamika geopolitik yang lebih luas di kawasan. Hal ini mengingatkan akan kedaulatan Allah atas segala bangsa, dan wewenang tertingginya untuk menghakimi kejahatan orang-orang yang menentang kehendak-Nya. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Firman Tuhan hari ini menyampaikan peringatan kenabian kepada bangsa-bangsa di sekitar Israel, menyoroti penghakiman Allah yang akan datang atas mereka, karena permusuhan mereka terhadap umat-Nya. Bagian ini menggambarkan gambaran nyata kekacauan dan kehancuran yang dilambangkan dengan gemuruh laut dan derasnya air. Hal ini berfungsi sebagai pengingat akan kedaulatan Allah atas segala bangsa dan wewenang-Nya untuk campur tangan dalam urusan manusia sesuai dengan penghakiman-Nya yang adil. Di tengah kekacauan dan ketidakpastian konteks kita saat ini, pesan Tuhan kepada kita tetaplah jelas, bahwa Tuhan yang adalah penguasa atas siang dan malam, hadir di setiap musim kehidupan kita, umat kesayangan-Nya. Sama seperti Tuhan memperingatkan bangsa-bangsa pada masa Yesaya, akan penghakiman yang akan datang, Allah terus memanggil kita untuk bertobat dan setia. Kehadiran-Nya tetap dan tak tergoyahkan, menawarkan pengharapan dan keselamatan bagi semua orang yang berpaling kepada-Nya. Lebih lanjut, Tuhan mengingatkan kita bahwa keselamatannya tidak terikat oleh waktu dan keadaan. Entah kita berada di siang hari atau di kegelapan malam, anugerah penyelamatan Tuhan selalu tersedia bagi kita. Di saat senang dan sejahtera, Tuhan ikut merayakannya bersama kita, dan di saat sedih dan putus asa, Dia hadir untuk menghibur kita. Kepercayaan kita akan kehadiran Tuhan di setiap musim kehidupan, justru memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan apapun yang menghadang. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Setelah mendengar firman Tuhan, kita dipanggil untuk menanggapinya dengan iman dan ketaatan. Pertama, marilah kita mengakui kedaulatan Tuhan atas seluruh aspek kehidupan kita, baik di masa terang maupun masa kelam.
Saat kita mengarungi pasang surut kehidupan, marilah kita melabuhkan iman kita pada pengetahuan bahwa Tuhan selalu bersama kita, membimbing dan menopang kita melalui setiap musim kehidupan ini. Kedua, marilah kita memupuk kebiasaan untuk terus berdoa dan bergantung pada kehadiran Tuhan. Sama seperti Nabi Yesaya mendesak bangsa-bangsa untuk mencari wajah Tuhan dalam pertobatan, marilah kita juga merendahkan diri di hadapan-Nya, mengakui kebutuhan kita akan bimbingan dan pengampunan-Nya. Melalui doa dan persekutuan dengan Tuhan, kita dapat merasakan kedamaian dan kepastian-Nya dalam segala keadaan. Terakhir, marilah kita berbagi pengharapan kehadiran Tuhan kepada sesama. Di dunia yang mencari stabilitas dan makna, kita mempunyai hak istimewa untuk menunjukkan kepada orang lain tentang kehadiran Tuhan yang tidak berubah dalam setiap musim kehidupan. Melalui kata-kata dan tindakan kita, marilah kita menjadi saksi akan kuasa transformatif dari kasih dan keselamatan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kehadiran-Mu yang tiada henti di setiap musim kehidupan kami. Bantu kami untuk percaya pada kedaulatan-Mu dan bersandar pada kekuatan-Mu di saat suka dan duka. Semoga kehadiran-Mu membimbing kami, menghibur kami, dan memberdayakan kami untuk hidup setia bagi-Mu setiap hari. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.